Halo sahabat ruang craftku, jumpa lagi dengan saya Lisa Tiani. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat border yang baik sehingga tidak menimbulkan kejadian yang seperti ini. Bagian bawahnya melengkung, teman-teman bisa lihat. Meskipun kita sudah ratakan seperti ini, tetapi yang sebelah sini akan melengkung. Ya, teman-teman bisa lihat tuh, ya. Sini melengkung. Nah, kalaupun yang ini diratakan, ini akan melengkung. Jadi ini adalah border yang dipasang kurang tepat ya. Kenapa? Karena sebenarnya border itu adalah bingkai yang membingkai quilt top kita sehingga quilt top kita terlihat rata, tidak melengkung-melengkung seperti ini, kemudian menjadi lurus, persegi, sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kita akan simak videonya sesaat lagi. Oke, sebelum kita mulai menjahit border, kita siapkan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah rotary cutter, cutting mat, penggaris, jarum pentul, dan juga kita siapkan quilt top serta kain border kita. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita siapkan 2 helai kain border. Kita akan membuat atau menjahit tepi kiri dan kanannya dulu ya. Nah, kita siapkan 2 lembar kain border. Setelah kalian tumpuk 2 kain border, kita letakkan di tengah. Di sini saya memasang bordernya untuk quilt ukuran kecil, tetapi cara yang sama berlaku untuk quilt yang besar juga ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan memberikan alasan kenapa kita harus meletakkan kain border di tengah. Jadi, pada kebanyakan kasus, biasanya tepi kiri dan tepi kanan itu panjangnya tidak sama. Pasti ada sedikit perbedaan. Misalnya 1/4 atau 1/8. Begitu juga dengan yang bagian atas dan bawah. Saya akan berikan contohnya ya. Di sini saya mempunyai table runner yang lumayan ya. Nah, di sini kita akan cek apakah panjang dari sisi kiri ini sama dengan yang kanan. Kita coba gunakan cara seperti ini saja supaya terlihat. Ini sebagian bawah sudah rata, sudah saya pertemukan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ternyata ada perbedaan panjang. Jadi yang bawah, yang ini ternyata lebih panjang sedikit dibandingkan yang kanan ini. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang bilang ya udah ditrim aja mbak gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti itu, ditrim aja supaya sama dengan yang kanan ini. Tapi tunggu dulu, kalau kita trim bagian yang ini dikhawatirkan akan mengubah bentuk atau pola patchwork yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini, kalau kita trim kemungkinan dia tidak akan lancip lagi. Nah, jadi teman-teman, perbedaan yang tidak terlalu besar ya, sedikit seperti ini, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu ngetrim, karena hal itu akan kita siasati ya dengan menggunakan bantuan border. Jadi nanti panjang yang sebelah kiri ini akan sama dengan yang sebelah kanan setelah dipasang border. Oke, kembali lagi ke sini ya teman-teman ya. Kenapa kita menggunakan bagian tengah sebagai acuan untuk menentukan panjang border kanan dan kiri? Sebenarnya ada cara lain ya. Jadi yang pertama kita ukur panjang kiri, tengah, dan kanan. Kemudian untuk menentukan panjang bordernya, semua panjang ini kita jumlah. Panjang ini tambah ini tambah ini. Misalnya 10,5, di sini 10/4, di sini 10/8. Itu kita jumlahkan semua kemudian bagi 3. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka matematika ya, akan terasa menyulitkan ya. Nah, saya akan berikan yang mudah saja. Jadi kita ambil bagian tengahnya sebagai acuan kita untuk menentukan panjang border kiri dan kanan ya. Nah, di sini 2 bordernya kalian ratakan, samakan. Kemudian letakkan tepat di tepi quilt ya teman-teman ya. Kita beri pentul. Nah, setelah itu teman-teman mulai ratakan bordernya. Jangan ditarik, cukup diratakan saja. Seperti ini. Nah, kemudian kita mulai potong bordernya di tepi quilt ini ya. Oke, saya putar dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mulai potong. Oke. Sekarang kita putar kembali. Nah, jadi kita akan memasang border ini di kiri dan kanan.
Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mencari titik tengah dari quilt top dan titik tengah dari border. Teman-teman lipat. Boleh ditekan-tekan seperti ini, kemudian ditandai dengan pena yang bisa terhapus panas setrika ya. Sekarang kita cari garis tengah dari bordernya ya. Sama caranya, kita lipat jadi 2, kemudian kita tekan. Kita beri tanda, karena biasanya kain gelap tidak terlihat ya. Nah, kita beri tanda seperti itu. Kemudian tengah dan tengah kita pertemukan. Nah, seperti ini. Jadi bagian tengah dari quilt top dan border kita pertemukan, kemudian kita pentul. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita pentul ujung kiri dan kanannya terlebih dulu. Nah, setelah itu kita mulai sesuaikan. Jika kain quilt top kita ternyata lebih panjang dari border, kita bisa akali nanti dengan membuatnya menjadi rata sama ya. Nah, jika quilt top kita ternyata lebih pendek, kita bisa tarik ya sehingga sama dengan border kita. Kita lihat di sini ada semacam gelombang ya. Nah, kita letakkan di meja terlebih dulu. Kemudian kita tarik seperti ini sehingga menghasilkan tepian yang rata ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita biarkan seperti ini akan melengkung ya. Nah, saya akan contohkan sebelah sini. Ini contohnya melengkung ya, tapi ketika kita sudah seperti ini, dia akan lurus. Nah, kalau kita lepas begini, dia akan melengkung. Kita tarik sini, akan lurus. Oke, itu juga dengan yang kanan. Nah, sekarang kita ratakan. Nah, seperti ini. Oke, kita ratakan sampai tidak ada lengkungan. Ya. Kemudian kita tahan, kita beri pentul. Oke, nah sekarang kita akan mentul yang area ini ya, yang diantaranya ini. Sama seperti tadi, kita agak tarik sedikit seperti ini sehingga rata, tidak melengkung. Kita tahan, kita beri pentul lagi. Itu juga dengan yang ini ya. Ini kita agak tarik sedikit sehingga rata. Kemudian kita tahan. Itu juga dengan yang diantaranya ini ya. Kita ratakan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah tidak ada lengkungan seperti tadi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, tidak ada lagi gelombangnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menjahitnya. Nah, ini dia setelah dijahit dan disetrika atau kita press dengan jari ya. Kita lakukan hal yang sama untuk border atas dan bawahnya. Kita siapkan kain bordernya. Kita ratakan, pertemukan kedua ujungnya. Nah, kemudian seperti tadi, kita letakkan di tengah ini. Kita beri pentul terlebih dulu. Oke, nah seperti tadi teman-teman, kita ratakan ke kanan ya.
Nah, kita ratakan. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, kita potong kain yang berlebih. Nah, kita akan memotong lebihannya ya. Nah, ini dia panjang border yang sudah kita tentukan dari bagian tengah ya. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang sama seperti tadi ya. Kita cari tengahnya dulu. Nah, seperti ini kita cari bagian tengahnya. Oke. Kemudian kita cari bagian tengah dari bordernya. Sama ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita letakkan bagian tengah border dan quilt top ya, kita pertemukan, kemudian kita beri pentul. Nah, caranya sama ya teman-teman ya. Oke, sudah kita pentul, saatnya kita jahit. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat di sini. Quilt top kita menjadi lurus ya, persegi, dan tepi-tepi bordernya tidak ada yang bergelombang. Nah, di sini semuanya rata. Ya. Tidak ada yang bergelombang, meringkal-meringkal atau keriting ya. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Ya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ada lengkungan. Nah, seperti itu. Ya, ini melengkung gitu. Nah, sedangkan yang ini bagus ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk menghindari terjadinya ini seperti ini, teman-teman jangan langsung menjahit kain border di tepi quilt.
ya, tetapi teman-teman harus temukan terlebih dulu tengahnya ya. Jadi bordernya letakkan di tengah dulu untuk mencari atau menjadikan acuan panjang untuk kiri dan kanan ya. Oke, demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman coba dengan cara yang ini ya, untuk menghindari terjadinya border yang keriting seperti ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.